lagi. Hari ini kita mau ngebahas tentang masa depan ya guys ya. Mungkin buat kalian sedikit inilah ya. Dan pengen tahu lah gitu kan. Maaf banget kalau di channel aku di sini aku nggak banyak ngomong karena diganti sama mereka. Jadi mereka jadi pembicara di channel aku. Jubir lah ya. Iya, gitu. Oke. Baik, nanti ini pertanyaan bukan cuma buat aku doang, tapi untuk kita bertiga lah ya gitu kan. Jadi kita sharing aja lah, ngobrol gitu ya, bukan sales atau apapun gitu. Nanti pertanyaannya mungkin agak sedikit ini ya, nyangkut masa depan lah intinya. Jangan membahas masa lalu terus lah guys. Kalian tahu lah, umur semakin sini kan kita punya planning ke depannya seperti apa gitu kan ya. Jadi hidup tuh perlu harus ada rencana ke depannya. Buat kalian, ayo semangat walaupun kita lagi masa pandemi. Sorry guys ya, kita nggak pakai masker tapi insya Allah kita bersih, kita tadi udah makan, udah cuci tangan segala macam gitu ya. Udah mandi juga. Gitu. Walaupun agak kucel nggak apa-apa lah. Ini perjalanan jauh memang. Oke, langsung aja. Kak Mona buat Kang Fatih juga, buat dia siapa juga. dulu nih? Oh ya, termasuk aku juga guys ya. Jadi kita enggak kita ke pengalaman dulu deh. Kita cewek dulu, mulai ladies first ya gak? Pertanyaannya itu ya adalah emang kita nggak banyak sih, cuma beberapa pertanyaan aja. Kita mempersingkat waktu juga guys ya. Oke. Mereka pada sibuk. Yang pertama. Aku tadi dulu lah, dia lebih pengalaman soalnya. Tadi udah bilang ya. Enggak apa-apa siapa aja. Oke, yang pertama guys ya. Pertanyaan ini, apa sih motivasi kalian untuk menikah muda dan alasannya apa? Oke, buat ladies first dulu, silahkan. Buat Mona dulu apa? Motivasinya? Jujur sih untuk saat ini belum kepikiran untuk nikah muda, tapi kalau untuk dulu sih sempat kepikiran untuk nikah muda karena kayak mikirnya nikah muda mungkin kelihatannya enak, terus kayak nggak capek kerja gitu kan. Awalnya sempat berpikir seperti itu, cuman semakin kesini kayak semakin mikir lagi kalau misalkan nikah muda juga nggak gampang gitu. Ada beberapa faktor yang mesti kita pikirin juga gitu, nggak cuma kebahagiaan sesaat doang, karena sehari setelah nikah itu pasti awal pertama kita mulai hidup dengan kehidupan baru, dengan status baru, terus dengan lingkungan yang baru juga gitu kan. Terus alasannya kenapa sih mau gitu kan, karena mungkin kalau misalkan dari faktor ekonomi ya mungkin ada yang nanggung jawab kita gitu kan. Kita nggak sebagai cewek gitu nggak perlu kerja gitu kan, bagi yang emang nggak mau kerja gitu. Jadi yaudah, kalau dari versi cowok mungkin itu teman-temannya buat versi Kamona gitu ya. Salah satunya mungkin itu intinya. Jadi intinya mah kudu siap mentalnya. Intinya itu ya. Oke, yang kedua siapa? Kang Fatih dulu mungkin yang udah berpengalaman gitu ya. Yang lebih ngerti lah. Secara di sini kan Kang Fatih panutan kita semua. Lebih Karena tua. saya udah nikah. Saya udah nikah. Ya udah nikah, sudah pernah mengalami gitu ya. Sudah punya anak satu juga. Kang Fatih mangga silakan. Apa tadi? Apa sih motivasi Kang Fatih untuk nikah muda dan alasannya apa? Kalau saya sih jujur ya, untuk masalah pernikahan muda itu, kalau masalah nikah itu kita nggak harus nunggu kita mapan dulu, atau harus nunggu kita sarjana dulu, atau kita harus nunggu materi atau enggak. Yang penting kita udah klik, kita udah ibaratkan pengen membangun rumah tangga, terus silaturahmi sama keluarganya lagi makin erat. Jadinya kita bebas dari fitnahan orang-orang atau apapun, daripada kita terus-terus pacaran. Jadi banyak madorotnya. Yang penting ada, kalau misalnya udah nikah itu kan kita dapat pahala juga, rezeki juga banyak gitu. Intinya apa ya disebutnya motivasi nikah muda, karena tidak ingin membebani orang tua juga, terus ingin mandiri, ingin lebih ke ibadah lah intinya. Jadi pahalanya juga berlimpah kan kalau udah menikah itu gitu. Jangan takut untuk kalau udah nikah gimana, karena rezeki itu pasti ada, bahkan dilipat gandakan gitu guys. Alasannya kan tadi udah dibilang untuk beribadah alasannya. Intinya itu aja guys ya. Mungkin versi kita beda-beda ya. Mungkin versi saya karena saya sudah pengalaman. Mungkin saya akan nanya ini ke rekan saya juga, buat Dedi yang belum menikah juga. Gimana motivasi Anda ke depannya? Kan semua orang punya planning gitu. Kalau misalnya orang tidak mempunyai planning, ibarat layang-layang putus tanpa arah. Nah, kalau misalkan saya mau nanya ke dia, apa jawabannya kalau misalnya motivasi untuk ke depannya menikah, dan juga kenapa pengen gitu. Oke, baik. Sebelumnya makasih buat Fatih ya, sudah memaparkan istilahnya menjelaskan gitu ya. Sorry guys, agak grogi. Oke. Kalau buat gue ya, pandangan gue, soalnya kan jadi gini guys ya, semua orang itu kan punya planning masing-masing ya, tujuan masing-masing dan punya planning masing-masing, dan juga punya pandangan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau buat gue, apa sih motivasi kalian untuk nikah muda? Jujur usia gue sekarang 25 menginjak kemarin 26, berarti 26 baru lebih sehari gitu ya. Kenapa sih gue nggak nikah dari kemarin aja, dari umur 23? Kenapa harus nunggu sekarang? Kenapa sekali juga belum? Ini dia, padahal sekali juga belum bener. Oke, gini, alasan sederhana guys. Gini, gue itu terlahir dari keluarga sederhana, dan gue tuh bekerja bukan sendiri, dan gue kerja juga untuk keluarga gitu ya. Dalam arti gue kenapa sih lu fokus ke keluarga, kenapa nggak buat dulu sendiri? Enggak gitu.
pandangan aku tuh gak kesana guys. Gue tuh kita kembali lagi ke masing-masing. Kalau gue sekarang simpelnya gini nih guys, gue lebih cenderung ke cita-cita dulu lah, pengen sukses dulu, pengen bahagia dulu. Yang masa depan dulu lah. Belum kepikiran. Kepikiran sih pasti lah ya, semua orang pasti Belum ada pengen. keinginan. Tapi untuk keseriusan banget itu kayaknya nanti tunda dulu deh. Karena apa? Jadi ya intinya kesana deh, saya masih banyak keinginan, saya masih pengen cita-cita segala macam gitu. Emang walaupun cewek gue tahun 2019 emang saya sempat pengen nikah gitu kan ya. Cuman karena memang terbentur kemarin ada covid ya, jadi kita tunda gitu kan ya. Insya Allah mudah-mudahan 1-2 tahun insya Allah gitu ya. Mungkin sih itu aja ya dari saya. Jadi itu aja sih. Kita lanjut aja untuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pasangan yang baik itu pasangan yang baik untuk kalian itu seperti apa? Jadi kita dimulai dari cowok dulu aja. Oke, apa deh? Pasangan yang baik. Pasangan yang baik menurut kalian? Oh, kalau menurut saya sih versi pasangan yang baik itu yang pertama sih nggak neko-neko, yang keduanya ibadahnya bagus, ketiganya mencintai keluarga, bukan hanya mencintai kitanya ya. Kalau misalnya versi saya nih, kita cinta ke kitanya tapi ke keluarga juga harus cinta, dan juga sayang sama kakak-kakak, adik-adik, dan juga semuanya gitu. Intinya versi yang terbaik itu kan ibarat kata mah wanita itu ibaratkan kalau kita mempunyai apa seindah-indahnya dunia tapi ada yang lebih indah, yaitu wanita soleha gitu. Intinya itu aja, wanita yang soleha berbakti kepada suami dan keluarga. Islami ini mah kan. Iyalah harus sih. Itu kalau menurut versi gue simpel sih. Yang penting itu. Yang penting agamanya sama akhlaknya aja itu. Kalau menurut dari saya, oke. Anda bro gimana bro? Dari versi saya juga nggak muluk-muluk sih guys ya. Mungkin samalah sama Kang Fatih, intinya sayang sama keluarga, sayang sama kita juga, ngerti dalam kondisi kita seperti apa gitu kan ya. Bisa menerima baik buruknya saya gitu kan. Istilahnya ya saling ini aja lah yang penting. Kalau masalah fisik sih bukan saya nggak munafik ya, pasti pengen lah ya. Cuman kembali lagi kan ya, nanti jodoh seperti apa gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan yang terbaik, minta yang terbaik sama Allah gitu aja sih. Amin. Oke. Berarti dari aku ya. Oke. Pasangan yang terbaik menurut aku nih, yang pertama itu kalau misalkan dari sifat dan sikapnya sih. Kalau misalkan tapi kita lihat dulu cara si cowok itu memperlakukan keluarganya itu seperti apa gitu. Karena kalau misalkan kita nggak tahu kepribadian dia seperti apa, kita nggak mungkin dong tiba-tiba ngajak dia nikah sedangkan kita nggak tahu sifat asli dia seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita nggak tahu banyak tentang dia, terus pas nikah kita kaget ternyata cowok itu seperti ini ya, ternyata kasar ya, ternyata banyak hal-hal yang kita nggak tahu pas kita pacaran gitu kan. Pacaran itu kan untuk kita mengenal satu sama lain kan, entah itu apapun gitu kan. Yang penting penyayang, sabar, baik, terus bisa membimbing kita untuk lebih baik lagi gitu. Jangan sampai kayak dia nggak mau ambil pusing, ya udah tinggalin aja gitu. Jangan sampai gitu, karena kan nikah itu satu kali seumur hidup ya. Jangan sampai malah ada kegagalan gitu. Jadi udah oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Memang kalau cewek pasti agak panjang ya. Ya kalau cewek itu kan pasti tinggal menunggu ya, emang harus matang lah, bener-bener lah gitu. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya yang ketiga, yaitu untuk cewek nih, khususnya buat kamu nak. Untuk cewek nih ya, kalau setelah menikah memilih ikut suami atau tinggal sama orang tua? Oke, aku jawab ya. Jujur pertanyaan ini sedikit membingungkan karena mamaku tinggalnya sendiri gitu kan, karena bapakku udah almarhum. Jadi ini jujur yang paling aku pikirin gitu sebelum nikah. Karena kan ya pastinya aku pasti ikut suami aku, cuman aku juga pasti mikirin gimana sama mama aku. Gak mungkin juga kan mama aku tinggal sendiri di rumah gitu. Tapi sih keinginan aku sih, maksudnya aku bisa membagi waktu antara suami aku ataupun mamaku, karena mamaku jujur aku anak terakhir, jadi mama nggak punya siapa lagi gitu kan, karena kan semuanya udah pada punya rumah sendiri masing-masing. Dan yang pasti sih aku ikut suami, cuman kalau misalnya si suaminya nggak keberatan untuk aku kayak sering ngejengukin orang tua aku ya itu lebih baik lagi. Cuman kan kalau misalkan suaminya nggak ngizinin ya masa tega sih suaminya ngizinin aku untuk kayak ngawasin, misalnya yang penting ada komunikasi. Intinya kalau istri mah ada izin dulu lah, dari suami gitu kan ya. Izinin apa enggak gitu sih. Oke, udah gitu aja karena emang ini pertanyaan cuma buat cewek ya guys ya. Oke, kita langsung ke next berikutnya yang kelima, yaitu ini pertanyaan buat kita semua bertiga. Ini dulu yang kelima, keempat. Oh iya. Sekarang yang kelima, yang terakhir ya guys. Yang terakhir guys ya. Buat ladies first lagi ya. Buat kamu lagi. Kamu lebih apa sih lebih lihat? Lebih milih pasangan. Kamu lebih ini untuk kita semua deh kayaknya. Iya, kita semua. Kamu lebih milih lihat pasangan dari fisik atau materi? Oke. Iya benar. Oke, betul. Kamu lebih milih dari pasangan dari materi atau dari fisik gitu. Kebanyakan kan sekarang netizen sekarang kan ada yang banyak itu orang kan kalau misalkan sekarang mah nggak ketampanan akan kalah sama kemapanan. Jadi intinya bisa membedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz. Sekarang kalau di mall, di market, minimarket, di mana-mana kan kebanyakan ceweknya cantik, terus apa disebutnya tuh
pokoknya lah ideal ceweknya, tapi kan cowoknya kebanyakan udah tua-tua ada karena memang sekarang itu mungkin materi ya, kita harus berusaha guys. Gimana milih apa? Kalau aku sih, kalau karena aku sebagai lelaki ya, cowok kan, kalau aku masih udah berumah tangga juga, yang penting mah mau disebutnya tuh nggak lihat fisik atau apa, yang penting hatinya, terus mau siap berjuang dari nol sampai sukses, itu aja guys. Tapi kan gak ada pilihan, harus milih fisik atau materi. Fisik, materi, yang pertama sih kalau fisik sih, kalau materi bisa dikejar kalau saya, itu aja guys. Oh fisik. Oke. Fisik sama Thank you Mas Kang Fatih. kalau mungkin lo bro, gue ya bro Dede lebih ke fisik atau ke materi gitu intinya ya. Jujur aja sih gue lebih ke penampilan ya, fisik lah ya. Fisik itu dalam arti bukan dia harus cantik atau gimana, enggak sih. Yang penting dia rapi. Kalau misalkan orang itu biasa aja atau cewek gitu, bukan cewek lah, maksudnya bukan cowok. Kalau misalkan itu cewek dia biasa aja, tapi kalau misalkan dia rapi, dia ngerti dandan gitu, pasti kelihatan bagus lah, rapi lah gitu, cantik lah istilahnya gitu kan. Terus enggak mulus juga sih. Kalau materi kan ya pasti bisa dicari lah ya. Soalnya kalau misalkan fisik juga, kalau misalkan agak cantik sih pengen sih. Agak cantik. Enggak gue nggak munafik gitu loh, maksudnya gini. Iya. Kita kembali buat keturunan gitu kan ya. Iya, memperbaiki keturunan gitu. Bukan biasa aja nih. Mata playboy ya gitu ya. Bukan gitu. Cuman intinya ke sana sih, yang penting ke rapi lah gitu aja sih. Enggak harus yang banget biasa aja. Materi bisa dicari intinya sana. Oke. Ya mungkin untuk terakhir buat Mona. Ini kan kalau cewek itu selektif ya. Kalau cewek itu selektif, terus bagaimana kita lihat dari selegram gitu ya, dari Mona Rismawati ya. Gimana tanggapannya, terus penjabarannya? Oke. Jujur aku bingung sih antara fisik, maksudnya antara fisik sama materi, karena hidup tuh realistis kan. Maksudnya aku sebagai cewek gitu nggak mungkin kan. Memang cewek itu harus. Iya kan, nikah sama cowok yang kayak nggak punya kerjaan lah, atau misalnya kayak malas-malasan gitu kan, pasti kan mikir. Oke. Jadi menurut aku lebih ke materi sih, karena kalau misalnya soal fisik ya kita bisa memperbaiki gitu kan. Kalau misalnya soal materi terus si cowoknya nggak bisa bekerja gitu kan, kita mau makan apa gitu kan. Jadi ya udah, bukannya aku iya bukannya aku materi, cuma ya realistis aja gitu kan, kita kan sebagai cewek. Kalau mereka kan sebagai cowok, makanya mereka lebih memandang ke fisik gitu. Jadi udah, kita lanjut aja untuk pertanyaan. Kita lanjut pertanyaan terakhir buat kita semua bertiga. Yang terakhir itu adalah, kamu lebih milih lebih kamu setelah nikah lebih pengen langsung punya anak atau dipending dulu guys gitu. Kalau aku dulu ya, karena aku sudah nikah, udah punya anak juga. Kalau misalkan nikah kan kita tujuannya juga yang pertama ibadah, yang keduanya kita memperbanyak keturunan juga kan, banyak anak banyak rezeki. Gak apa-apa, nggak usah takut ditunda-tunda, nggak usah, karena buat apa disebutnya tuh ladang kita pahala juga, karena anak itu buat generasi kita juga ke depannya. Dan juga buat yang mendoakan kita juga apabila kita sudah tua, ibaratkan sudah meninggal, karena kan semua orang pasti akan meninggal gitu. Ada 3 hal yang kita tidak bisa gantungkan kepada orang lain ketika mungkin seseorang sudah tidak ada. Yang pertama amal jariah, yang keduanya ilmu yang bermanfaat, yang ketiganya anak yang mendoakan. Itu sih kalau saya mah. Mungkin kalau teman-teman karena belum nikah, saya akan menanyakan kepada teman-teman yang barusan teman-teman tanyakan ke saya, apakah setelah menikah pengen langsung punya anak atau ditunda dulu nih. Saya nanya ke Mona atau Dede dulu ya. Dede dulu. Nanti Mona terakhir closing. Dede dulu. Kenapa sih ya? Buat aku sih pengen aja cepet lah, langsung lah, nggak perlu tunda sih lah. Kalau emang harus punya anak cepet ya oke, hajar terus. Sebenarnya tadi sama sih kayak Kang Fatih gitu ya. Tadi yang udah dijelasin sama Kang Fatih, tapi ya intinya sih saya pengen langsung cepet lah gitu. Bisa dikasihnya ya sama Gusti Allah gitu ya. Amin lagi gitu. Kalau aku sih ya sama sih dikasihnya juga, cuman sih aku pengennya kayak nggak langsung juga, kayak pending dulu beberapa bulan gitu, kayak misalnya setahunan gitu. Tapi kalau misalkan dikasih rezekinya sama Allah cepet ya alhamdulillah gitu kan, nggak mungkin nolak juga, karena kan kita nikah juga untuk mempunyai keturunan gitu, untuk nurusin kita juga gitu. Karena kalau misalkan kita nggak punya anak ya sedih juga, sepi gitu ya. Iya, apalagi kalau tua kan nggak ada yang merawat, nggak ada yang ngurusin gitu kan, kalau misalnya kita sakit gitu. Benar. Jadi yaudah, untuk kita Q&A atau apa sih ini? Iya, Q&A. Untuk Q&A saat ini cukup sampai di sini dulu, dan semoga aja apa yang kita sampaikan semuanya bermanfaat untuk kalian semua, bisa menginspirasi kalian juga untuk kedepannya seperti apa gitu. Ada lagi pesan-pesannya? Ya mungkin itu aja guys ya dari saya bertiga. Semoga terinspirasi apapun yang kita omongkan, baik buruknya kita buruknya jangan kita tiru ya, yang penting baiknya aja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya, dari Mona, dari Dede juga, karena kita adalah manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti saksikannya di channel YouTube ATM TV juga, dan juga tentunya di channel YouTube Mona Rismawati. Dan juga channel YouTube Oke guys, sekian aja gitu ya. Tetap jaga kesehatan guys, lagi di pandemi ini ya.
tetap semangat apa yang terjadi sama kalian. Oke, semangat masa depan. So guys, thanks so much for watching. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, menghibur, jadi informasi untuk kalian semua. Jangan lupa juga untuk like,